凡来到天阳城的建筑，不如这样，你我之间或许有点误会。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirits of Fright bagian 18-nya di season 4 kali ini. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Chuyun pun mengingatkan King Yao jika ingin melindungi seseorang, maka kekuatan adalah hal yang utama. Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi. Ketika di jalan, ia mengatakan bahwa masalah ini sangat menarik. Terlebih, Chuyun juga sudah mendapatkan petunjuk dan ia akan memulai hal ini dari Mingyang. Kemudian, Chuyun pun kembali ke ruangan kultivasinya. Terlihat saat itu senior Yuang Guang pun juga tidak bisa melihat Chuyun. Sementara Chuyun sendiri mengambil kembali pedang cahaya yang ia titipkan kepada harimaunya. Setelah hal tersebut, sebuah sirine di pavilion pun menyala yang memberitahu ternyata King Xiu telah dihabisi oleh Master Pedang Bayangan. Lantas Chuyun pun muncul di sana dan berduka cita atas kematian King Xiu. Namun Qiao Mo justru langsung menyerang Chuyun, tapi saat itu Fang Wuji melerai mereka dikarenakan berani bertarung di aula penegak hukum. Terlihat saat itu Qiao Mo tetap menuduh Chuyun dikarenakan Chuyun menggunakan kekuatan kegelapan untuk menghabisi anaknya. Hal itu pun didukung oleh Qi Xiao dikarenakan Chuyun juga tidak bisa menangkap pelaku sebenarnya. Namun saat itu Chuyun menunjukkan bukti dengan pedangnya pada Master Pavilion. Tapi saat itu Mingyang dan lainnya menduga bahwa Chuyun telah menyerang Master Pavilion. Terlihat Fang Wuji menyatakan Chuyun tidak bersalah dikarenakan memiliki teknik pedang penghancur gunung. Setelah hal itu, Chuyun pun menjelaskan pada 4 tetua divisinya bahwa ia hanya menunjukkan bahwa kekuatannya lebih hebat daripada Master Pedang Bayangan. Tak lama setelah hal itu muncullah King Yao dan juga King Xuan. Dan ternyata King Yao berhasil menghancurkan prasasti pedang dan juga secara resmi menjadi murid pribadi Chuyun. Berpindah pada Qi Xiao dan lainnya, mereka pun khawatir dikarenakan pastinya lebih susah untuk menghabisi Chuyun, dikarenakan Chuyun menjadi lebih kuat setiap harinya. Saat itu Qi Xiao pun memiliki sebuah rencana, yaitu memberikan umpan kepada Chuyun. Sementara itu di prasasti pedang, para murid Chuyun pun sedang berlatih sembari dipantau oleh Chuyun. Ditambah lagi Chuyun mengatakan King Yao memiliki kemampuan spesial seperti King Xuan. Kemudian King Xuan memberitahu bahwa ada nadi batu roh cahaya dalam lembah Changtian. Diketahui esensi dari nadi batu roh ini sangat berharga. Terlebih lagi ia akan berangkat bersama Mingyang dan juga lainnya. Diketahui Chuyun juga disuruh memilih orang untuk pergi ke lembah Changtian. Saat itu King Yao berkata bahwa Qi Xiao ingin menggunakan kakaknya sebagai umpan. Dan ketika King Xuan tahu siapa sebenarnya divisi internal, maka kakaknya pasti akan pergi dari mereka. Hingga akhirnya Chuyun pun menyuruh Nona King Seng mengurus pavilion luar sementara waktu. Setelah hal itu, terlihat Mingyang pun menawarkan bantuan pada King Xuan, yaitu jika nanti King Xuan kesulitan di dalam lembah. Kemudian Chuyun pun muncul di sana bersama dengan muridnya, dan ia pun akan membantu menambang batu roh di lembah. Ditambah lagi Chuyun juga akan ikut ke lembah dan tak seorang pun yang bisa menghentikan Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun dan lainnya berangkat menuju lembah. Namun mereka berhenti di Gunung Tianyang. Di saat itu Chuyun pun mengingat di kehidupan ia sebelumnya.
Ia dikejar oleh banyak master hingga ia diselamatkan oleh kakek tua yang Cuyun tidak mengetahui siapa kakek itu. Kemudian terlihat ada praktisi bernama Liu Xing. Diketahui ia diincar dikarenakan telah menghabisi dua patriark di sekte yang berbeda. Saat itu Liu Xing pun membela ia melakukan itu dikarenakan perintah langit. Hingga akhirnya Liu Xing pun melawan 3 orang sekaligus. Namun saat itu Liu Xing menjadi terpojok dikarenakan sebelumnya ia telah terkena racun darah yang ternyata itu mengikis aura ki dalam tubuhnya. Setelah hal itu, terlihat Liu Xing pun dikepung dan akan segera dihabisi. Namun tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana dan ia pun mengatakan sebenarnya ia tidak ingin ikut campur, namun ia akan menjamin keselamatan Liu Xing. Mendengar hal itu justru mereka pun menertawakan Cuyun dikarenakan motivasi Cuyun sangat rendah dan mereka juga akan menghabisi Cuyun. Tapi saat itu para murid Cuyun pun menegaskan bahwa guru mereka adalah master pedang di Pavilion Wanjian. Meski begitu, mereka bertiga tetap akan menyingkirkan Cuyun bersama para muridnya. Kemudian setelah salah satu dari mereka ditekan oleh niat pedang Cuyun, barulah mereka bertiga meminta maaf kepada Cuyun. Terlebih Cuyun juga meminta penawar racun pada mereka. Kemudian Cuyun pun memberikan penawar racun tersebut kepada Liu Xing, yaitu untuk menghilangkan racun darahnya. Cuyun juga mengatakan ia menolong Liu Xing dikarenakan Cuyun kagum dengan tekad Liu Xing yang ingin menegakkan keadilan. Ditambah lagi Cuyun juga ingin membalas kebaikan lelaki tua di kehidupan Cuyun sebelumnya. Hingga akhirnya Cuyun dan lainnya melanjutkan perjalanan ke lembah Changtian. Setelah sampai di sana, salah satu murid Cuyun pun khawatir dikarenakan di lembah yang luas ini mungkin akan diserang oleh binatang roh. Kemudian muncullah tetua Ling Changche di sana yang akan memimpin jalan kali ini. Namun saat itu Levan langsung menghabisi serigala bumi tingkat 6 yang menghalangi jalan mereka. Tapi saat itu Cuyun menyuruh Levan dan 2 muridnya untuk berlatih kembali, yaitu ketika kembali ke Pavilion Wanjian. Setelah hal itu, Cuyun dan para muridnya pun menghadapi serangan binatang yang menghalangi jalan mereka. Terlihat saat itu King Yao sangat mudah menghabisi kera. Hal itu pun membuat Tang King menjadi terkejut. Lantas ketika Cuyun dan lainnya beristirahat untuk masuk ke gua besok, tiba-tiba saja King Xuan muncul di sana untuk menemui Cuyun. Dan ternyata ia berterima kasih kepada Cuyun dikarenakan telah menjaga perjalanan kali ini. Ditambah lagi, ia juga berterima kasih dikarenakan Cuyun telah memaafkan kesalahan King Yao sebelumnya. Namun, Cuyun mengatakan tindakan King Yao melindungi King Xuan secara diam-diam itu adalah jalan yang benar. Dikarenakan selama seseorang itu mempunyai hati nurani yang bersih. Tak lama setelah hal tersebut, gelombang binatang pun pecah di sana. Lantas saat itu Ming Yang pun menyatakan harus segera memperbaiki nadi batu roh dan juga segera pergi dari sini. Tapi ternyata 2 murid Cuyun masih terjebak di dalam gua. Hingga akhirnya Cuyun dan para muridnya pun termasuk dengan King Xuan masuk ke dalam gua. Terlihat di dalam gua, Cuyun pun mengeluarkan teknik pedangnya agar membuat Levan dan Luling mengetahui keberadaan Cuyun dan lainnya. Kemudian setelah 2 murid Cuyun keluar, tapi tiba-tiba saja ada 2 orang yang tadi kenal yang menyerang Cuyun dan juga lainnya. Cuyun pun mengetahui bahwa mereka ada di ranah surgawi tingkat 6. Hingga akhirnya Cuyun pun memutuskan untuk mundur bersama para muridnya. Namun mereka terus dikejar oleh 2 orang itu sampai keluar gua. Tapi mereka berhasil menyerang Cuyun dan juga para muridnya. Saat itu Cuyun pun menahan serangan 2 orang tersebut. Sementara itu para muridnya pun melarikan diri. Dan tanpa diduga muncullah Liu Xing di sana yang membantu Cuyun.
Ia pun menyuruh Cuyun dan lainnya segera pergi dari sini. Hingga akhirnya pria Palu pun mengejar murid Cuyun. Sementara pria kurus melawan Cuyun dan juga Liu Xing. Namun mereka berdua dikalahkan oleh pria kurus dikarenakan keadaan Liu Xing yang masih terkena racun. Kemudian Cuyun pun menyuruh mereka berhenti menyerang. Cuyun juga menyuruh para muridnya untuk kembali ke pavilion, yaitu ketika gelombang binatang pecah kembali. Saat itu Cuyun juga meminta agar para muridnya dibiarkan pergi. Sementara itu ia akan tinggal di sini. Hingga akhirnya dua orang itu pun setuju dengan apa yang diminta oleh Cuyun. Lantas Cuyun pun menanyakan pada dua orang itu apa yang telah diberikan oleh Qi Xiao dan lainnya, sehingga membuat mereka bekerja keras untuk menghabisi Cuyun. Dan ternyata dua orang ini menghabisi Cuyun hanya demi uang. Terlebih Cuyun mengetahui bahwa sebenarnya gelombang binatang telah diatur sebelumnya oleh dua orang ini. Ditambah lagi Mingyang dan juga mereka sudah merencanakan hal ini dari awal, yaitu demi menghabisi Cuyun. Dan sebenarnya ini adalah dendam pribadi antara Cuyun dan juga divisi internal. Hingga akhirnya mereka berdua pun langsung menyerang Cuyun. Walaupun Cuyun bilang ia akan membayar 10 kali lipat. Terlihat saat itu Cuyun hanya bisa bertahan diserang oleh dua orang sekaligus. Cuyun juga bertekad ia tidak boleh mati di sini karena ia harus membalas dendam sekaligus menyelamatkan Liu Xiang. Hingga akhirnya Cuyun akan secara paksa menerobos ke ranah roh surgawi. Namun ternyata Cuyun justru masuk ke dalam ruangan black hole, yaitu di pedang lubang hitamnya. Cuyun pun merasa bahwa pedang lubang hitamnya ingin membantunya. Tapi tiba-tiba saja buku reinkarnasi terbuka ke halaman 5 yang membawa Cuyun ke sebuah formasi di sana. Dan ternyata Cuyun diberikan armor kembali yang membuat kekuatannya meningkat dengan pesat. Terlihat di luar, dua orang itu pun khawatir jika Cuyun menerobos ranah, maka kekuatannya akan lebih kuat lagi. Dan ketika mereka hampir berhasil menyerang Cuyun, di saat itu juga Cuyun pun sadar, dan Cuyun juga menembus ranah roh surgawi tingkat 2. Hal itu pun membuat mereka berdua terkejut. Terlebih Palu pembunuh tidak mempan kepada Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun pun menyerang mereka dengan pedang. Namun di saat itu pria pendek berhasil menahannya. Kemudian Cuyun menggunakan teknik pedang penghancur gunung untuk menjebaknya. Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil menghabisi pria kurus. Namun Cuyun mengetahui bahwa serangan tadi menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Setelah hal itu, pria Palu pun akan menghabisi Cuyun, dikarenakan telah menghabisi saudaranya. Lantas ia melakukan pembakaran darah untuk melawan Cuyun. Dan ia pun berhasil membuat Cuyun terpental dengan serangannya. Lantas Cuyun memukul pria Palu agar ia tak melancarkan serangan. Terlebih Cuyun mengetahui bahwa teknik pembakaran darahnya hanya bertahan setengah jam. Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkan pria Palu tersebut. Cuyun juga mengetahui bahwa pria Palu dan Mingyang nanti akan bertemu. Namun pria Palu tidak mau mengatakannya, dikarenakan mau bagaimanapun juga ia pasti akan mati. Lantas Cuyun bilang bahwa ia punya teman bernama Wudu, yaitu di belantara utara hutan ini. Diketahui teman Cuyun mempunyai banyak teknik kejahatan. Kemudian Cuyun pun menyiksa pria Palu dengan membalikan lautan rohnya. Hingga akhirnya pria Palu pun mengatakan bahwa 3 hari lagi ia akan bertemu dengan Mingyang di tepi kota Tianyang. Setelah hal tersebut, Cuyun pun langsung saja menghabisi pria Palu.
Di sisi lain, Tengking dan lainnya pun yakin Cuyun telah mati bersama gelombang binatang. Terlihat para murid Cuyun pun tiba di sana. Namun ketika tetua menanyakan di mana Cuyun, King Yao menjelaskan bahwa Cuyun diburu oleh 2 praktisi roh surgawi tingkat 6. Saat itu King Yao menuduh pasti semua ini adalah rencana dari Ming Yang. Namun di saat itu Ming Yang tak mau mengaku. Ia membela ialah yang membiarkan Cuyun untuk menyelamatkan 2 muridnya, yaitu ketika terjebak di gua. Lu Qingyao,和宁乐凡，只要 Hingga akhirnya mereka akan menyerahkan masalah ini pada aula penegak hukum. Sementara itu para murid Cuyun akan mencari Cuyun ke lembah Changtian. Terlebih King Xuan juga akan ikut mencari. Namun saat itu Qixiao dan Ming Yang melarangnya dikarenakan King Xuan adalah murid Qixiao. Akan tetapi King Xuan akan tetap mencari Cuyun. 现在洛 和内务一脉。 Setelah itu terlihat Master Pavilion pun mengirim aula penegak hukum dan juga banyak master pedang untuk mencari Cuyun. Namun pencarian selama 3 hari Cuyun belum saja ditemukan. Sementara itu Ming Yang menduga Cuyun sangat disukai oleh Master Pavilion. Tapi Tengking mengatakan Ming Yang lah yang jenius, dikarenakan rencananya berhasil menghabisi Cuyun. Lantas saat itu Ming Yang akan memberikan pil 9 san untuk Tengking. Sedangkan untuk Yu Zhen, ia akan menikah dengan King Yao. Mendengar hal tersebut, Yu Zhen pun menjadi sangat senang. Tak lama setelah hal itu, mereka pun kedatangan Cuyun yang langsung menghabisi Tengking. Mereka pun tidak menyangka bahwa Cuyun bisa selamat. Terlebih, Tengking menduga Cuyun menghabisi 2 master kuat itu dengan memanfaatkan kenaikan ranah Cuyun. Saat itu, Ming Yang pun menjadi ketakutan dan ia pun menawarkan Cuyun bahwa nanti akan menjadi Master Pavilion, yaitu dengan bantuan divisi internal. Namun di saat itu Cuyun pun langsung menghabisi Yu Zhen yang merencanakan sesuatu dengan Ming Yang. Oke guys, itu adalah dari Spiritual Override bagian 18-nya di season 4 kali ini. Dan admin memang agak mendingan gitu ya, dan semoga saja cepat sembuh. Oke, doakan saja dan semoga sehat-sehat buat kalian juga ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana. Oke, dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.